Siklus bisnis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan siklus bisnis. Nah, siklus bisnis atau business cycle adalah ekspansi dan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara alami pada suatu negara selama periode tertentu. Kondisi yang juga dikenal sebagai economic cycle ini dimulai dan diakhiri dengan peningkatan serta penurunan angka PDB atau produk domestik bruto negara. Business cycle sendiri biasanya memperhitungkan pertumbuhan dan penurunan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pihak pemerintah pun dapat mengelola kondisi ini menggunakan berbagai alat dan media. Sebagai contoh, Bank Sentral bisa memanfaatkan kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga. Hal ini secara langsung dapat mendorong berbagai pengeluaran dan investasi. Badan legislatif juga dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong atau memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Nah, bagi sebuah badan usaha, ekspansi dan kontraksi yang perlu mereka perhitungkan terletak pada angka produktivitas. Sebagai contoh, ketika bisnis meningkatkan jumlah produksi, mereka membutuhkan lebih banyak karyawan. Akibatnya akan ada lebih banyak orang yang dipekerjakan, serta lebih banyak uang yang dikeluarkan. Namun, di sisi lain, bisnis akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dan dapat fokus pada pertumbuhan untuk masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus bisnis. Siklus bisnis mencerminkan fluktuasi alami dalam aktivitas ekonomi yang melibatkan 4 tahapan utama: pertumbuhan atau ekspansi, puncak, kontraksi, dan dasar. Dan yang pertama ada pertumbuhan atau ekspansi. Tahap pertama dalam siklus bisnis yang akan dihadapi perusahaan adalah ekspansi. Menurut The Balance, terdapat indikator ekonomi positif yang jelas dan konsisten. Dalam ini indikator-indikator tersebut termasuk peningkatan pendapatan, lapangan kerja, supply, demand, dan laba. Sepanjang tahap ekspansi, frekuensi intensitas juga cenderung meningkat. Bisnis maupun individu dalam badan usaha pun umumnya mampu membayar utang mereka secara tepat waktu. Kedua ada puncak. Tahapan selanjutnya yang terdapat dalam siklus bisnis atau business cycle adalah puncak. Sesuai namanya, fase ini menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang sudah tidak bisa lagi berlanjut. Hasilnya, upah, benefit, tingkat pekerjaan, harga barang, dan jasa menjadi sangat tinggi. Pada tahap ini pun semua indikator ekonomi berhenti meningkatkan lebih lanjut. Akibatnya, bisnis dan individu dalam badan usaha perlu memeriksa kembali anggaran mereka untuk mengantisipasi penurunan dalam aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga ada kontraksi. Kontraksi adalah tahapan berikutnya yang terdapat dalam siklus bisnis. Lansir Index, fase ini adalah akhir dari tahapan puncak, di mana tren pertumbuhan ekonomi mulai berbalik karena ekonomi sudah berkontraksi. Nah, umumnya tahapan kontraksi terjadi dalam 2 fase yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada resesi. Tahapan resesi dimulai setelah ekspansi berakhir dan aktivitas ekonomi mulai menurun. Fase ini berlangsung sampai PDB kembali ke titik yang menandai awal dari tahapan ekspansi. Selama resesi, permintaan mulai menurun, produsen juga gagal menyesuaikan output mereka sampai pasar pemilik kelebihan pasokan. Yang B ada depresi. Tahapan depresi dimulai setelah PDB turun di bawah tingkat pra-ekspansi atau garis pertumbuhan yang stabil. Selama depresi, tingkat pengangguran meningkat secara dramatis, sementara pertumbuhan ekonomi terus menurun. Depresi berlangsung sampai kegiatan ekonomi tidak bisa turun lebih jauh. Dan yang keempat ada palung atau dasar. Tahapan terakhir dalam siklus bisnis atau business cycle adalah palung atau dasar. Ketika tahap depresi mencapai titik terendah, siklus bisnis memasuki tahapan palung.
Pada titik ini, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif karena supply dan demand turun sangat rendah. Lalu setelah PDB mencapai titik terendah, pemulihan akan segera dimulai. Nanti ekonomi akan mulai pulih dan membalikan tren negatif yang selama ini berlaku. Demand akan meningkatkan dan pasokan pun akan segera menyusul. Akhirnya investasi juga dilanjutkan dan lapangan kerja serta produksi mulai meningkat. Untuk materi selanjutnya, cara mengukur siklus bisnis di sini pada dasarnya memiliki dua perspektif. Yang pertama itu dari perspektif waktu dan tingkat keparahannya. Nah, untuk yang pertama mungkin dari perspektif waktu, untuk mengukur waktu siklusnya, perusahaan dan negara bisa menetapkan tanggal-tanggal tertentu. Contohnya itu misal National Bureau of Economic Research yang sudah menetapkan tanggal untuk setiap bisnis cycle berdasarkan penilaian ekonomi yang ekstensif. Lalu yang kedua, dari perspektif keparahan, untuk mengukur tingkat keparahan siklus bisnis ini, perusahaan bisa mengukur tahap resesi dan ekspansi secara terpisah. Di tingkat keparahan tahap resesi dapat diukur berdasarkan 3 matriks. Yang pertama itu dari kedalaman. Jadi berapa tingkat intensitas dalam tahap resesi. Jadi maksudnya di sini adalah ukuran seberapa jauh pertumbuhan ekonomi turun dari puncaknya sebelum resesi dimulai. Jadi ini menggambarkan penurunan output ekonomi dan aktivitas bisnis selama periode resesi. Jadi diukur dalam persentase atau nilai tertentu dari puncak hingga titik terendahnya. Semakin besar kedalamannya, semakin signifikan juga dampaknya bagi perekonomian. Lalu yang kedua itu adalah difusi. Jadi seberapa luas tahap resesi dalam perekonomian nasional. Jadi ini mengacu pada seberapa luas dampak terhadap berbagai sektor ekonomi. Hal ini mencakup penurunan signifikan dalam produksi, lalu lapangan kerja, pendapatan, serta aktivitas ekonomi secara umum. Jadi semakin luasnya resesi, semakin banyak sektor yang terdampak dan lebih luas dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya adalah tentang durasi. Jadi berapa lama tahap resesi berlangsung. Di tahap resesi adalah periode ketika perekonomian mengalami penurunan selama minimal 2 kuartal berturut-turut. Jadi 2 resesi bisa bervariasi tergantung pada jumlah faktor termasuk kebijakan ekonomi, kondisi pasar, dan intervensi pemerintah. Resesi juga bisa berlangsung selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Lalu yang selanjutnya tentang durasi. Jadi durasi berapa lama tahap resesi ini berlangsung. Jadi tahap resesi ini adalah periode ketika perekonomian mengalami penurunan selama minimal 2 kuartal berturut-turut. Jadi 2 resesi ini bisa bervariasi tergantung pada jumlah faktor termasuk kebijakan ekonomi, kondisi pasar, intervensi pemerintah, yang bisa resesi ini bisa berlangsung selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Lalu juga bisa memperhitungkan 3 matriks untuk menentukan tingkat keparahan tahap ekspansi. Yang pertama itu adalah seberapa mencolok atau signifikan tahap ekspansi. Jadi ini mengacu pada tingkat keberhasilan atau signifikan suatu tahap ekspansi dalam perekonomian. Jadi hal ini menunjukkan seberapa kuatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan produksi, atau perkembangan positif lainnya yang terjadi dengan jelas dan signifikan selama tahap ekspansi tersebut. Lalu yang kedua ada pervasif, yang artinya itu pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini telah merasuki dan mempengaruhi berbagai aspek seperti peningkatan GDP, lalu penurunan tingkat pengangguran, lalu kenaikan investasi, lalu pertumbuhan konsumsi, yang artinya ini dampak pertumbuhan tersebut dirasakan di banyak sektor ekonomi. Lalu yang ketiga ada persisten. Jadi ini merujuk pada sifat yang menunjukkan ketahanan atau keberlanjutan yang dari suatu kondisi atau situasi. Lalu kalau misalkan dalam konteks ekspansi ekonomi, persisten ini menunjukkan pada sifat sesuatu yang berlangsung atau bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan atau yang biasanya terjadi. Jadi dalam ekspansi ekonomi ini berarti bahwa periode pertumbuhan ekonomi yang positif ini berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan atau dari yang terjadi dalam siklus ekonomi biasa. Ini bisa digambarkan suatu periode di mana ekonomi ini tumbuh dan berkembang secara stabil tanpa terlalu banyak dampak negatif.
Mengapa siklus bisnis penting? Setelah membaca definisi dan ragam tahapnya, siklus bisnis merupakan rangkaian fase yang penting bagi perusahaan sebab dalam kondisi yang fluktuatif ini, perusahaan bisa mengharapkan peningkatan dalam segi pendapatan. Tak hanya itu, mereka juga bisa menerima manfaat lain dari fase-fase dalam bisnis cycle tersebut. Nah, berikut adalah manfaat lengkap yang bisa diraih perusahaan dari siklus bisnis sesuai paparan benefit consulting Inc. Yang pertama yaitu memberikan prediksi untuk keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, menghadirkan investor dan pelanggan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, ekspansi cakupan bisnis perusahaan secara signifikan. Yang keempat, mengurangi resiko kerugian di masa yang akan mendatang. Jadi kesimpulannya, siklus bisnis adalah rangkaian ekspansi, puncak, kontraksi, dan yang secara alami terjadi dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Perubahan dapat mengukur siklus bisnis dari dua perspektif. Yang pertama waktu, yang kedua tingkat keparahan. Untuk memahami dan merespon perubahan ekonomi, siklus bisnis memberikan manfaat seperti memberikan prediksi masa depan, menarik investor dan pelanggan, ekspansi bisnis, dan mengurangi risiko kerugian. Oleh karena itu, pemahaman dan manajemen siklus bisnis merupakan aspek penting dalam perencanaan strategis perusahaan. Terima kasih. Studi kasus siklus bisnis. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu shock perekonomian terbesar di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun PDB real kuartalan Indonesia meningkat hingga hampir 3 kali lipat di periode tahun 2000 sampai dengan 2022. Dalam rentan periode yang lebih sempit, terjadi fluktuasi ekonomi di mana fluktuasi terbesar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dampak pandemi ini lebih signifikan dibandingkan shock lain seperti krisis global subprime, mortgage, geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Dengan dekomposisi PDB real menjadi komponen tren dan fluktuasi jangka pendek menggunakan HP filter, siklus bisnis perekonomian Indonesia bisa teramati. Di masa pandemi COVID-19, resesi dan pemulihan ekonomi Indonesia memiliki bentuk V-shaped. Kontraksi ekonomi mulai terjadi di kuartal 1 tahun 2020 dan berlanjut menjadi resesi di kuartal 3. Proses pemulihan ekonomi berlangsung selama 1,5 tahun lamanya. Proses pemulihan ini karena dalam proses pemulihan Indonesia menghadapi tantangan baru varian Delta sehingga kembali terjadi resesi. Tahun 2022, tantangan perekonomian kembali dihadapi Indonesia. Tantangan tersebut berasal dari munculnya varian Omikron, perang Rusia dan Ukraina, inflasi global, volatilitas harga, komoditas, dan pengetatan kebijakan moneter di negara maju, terutama Amerika Serikat. Tantangan ini membuat fase ekspansi perekonomian tidak berlangsung lama dan cenderung kembali mengalami terkontraksi. Dengan mengetahui fase di dalam siklus bisnis, pemerintah dapat mengambil peran yang tepat sesuai teori ekonomi makro. Saat perekonomian resesi, pemerintah bisa mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif dan melonggarkan kebijakan moneter. Sebaliknya, saat perekonomian sedang panas dan ekspansi, pemerintah bisa menggunakan pendekatan kebijakan fiskal yang kontraktif atau pengetatan kebijakan moneter. Arigatou gozaimasu.